Halo Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, damai sejahtera dan sukacita Tuhan senantiasa melimpahi kehidupan kita semua tiap-tiap hari. Renungan pada hari ini terambil dari Matius 8 ayat 8. Demikian firman Tuhan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dengan tema hari ini, semua dimulai dari perkataanmu. Tawaran Yesus kepada perwira bahwa ia akan menyembuhkan hamba perwira tersebut disambut perwira. Namun perwira bukan menolak, tapi dia merasa tidak layak untuk menghadirkan Yesus untuk hadir di rumahnya. Namun perwira tersebut sangat percaya diri, ia dapat melakukan asal Yesus mengatakan apa yang harus dilakukan, pasti terjadi kesembuhan. Dapat dipastikan perwira tersebut mengenal Yesus dari berita yang didengarnya tentang Yesus dan mujizat-mujizat yang dilakukan. Sehingga perwira tersebut dapat dengan lugas mengatakan, katakan saja sepatah kata, hambanya akan sembuh. Apa yang dapat kita renungkan dan lakukan lewat peristiwa percakapan Yesus dengan perwira tersebut sehingga kita mengalami terobosan kesehatan? Yang pertama adalah iman percaya. Perwira Kapernaum percaya bahwa yang keluar dari mulutnya adalah firman yang hidup dan penuh kuasa yang dapat menyembuhkan hambanya yang lumpuh. Artinya Bapak Ibu Saudara percaya, lakukan dan alami. Bagaimana berkuasa firman yang kita dengar dan kita renungkan. Hati-hati iblis dapat melemahkan dengan mengatakan, sudahlah, mana buktinya? Lihat tidak terjadi apa-apa denganmu. Mana? Sehingga tanpa disadari kita dipikat dan ditarik untuk menjadi lemah. Sehingga bukan makin baik kesehatan malah semakin lemah. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Roma 10 ayat 8 menuliskannya. Bapak Ibu Saudara, berkata-kata dengan bersuara bukan dalam hati berkata-katanya, agar telinga kita dengar dan itu sampai dalam pikiran dan tinggal di dalam hati kita. Mengapa demikian? Karena saya alami. Saya sakit selama 2 bulan dan itu membuat saya lemah dan hampir menyerah. Rasa pusing yang tidak tertahankan menimbulkan rasa takut. Namun di tengah rasa bosan dan banyak mengunjungi saya, dan mendoakan, saya mulai bertindak dan bersuara. Ayat yang saya hafal dulu dan itu saya katakan terus-menerus. Justru ada pengertian baru seperti diterangkan dalam pikiran saya. Dari situ ada kekuatan yang besar atau dorongan untuk saya bangkit. Setiap intimidasi datang seperti patah, saya abaikan dan saya berkata, tidak, Tuhan mengatakan tidak demikian. Tuhan mengatakan demikian. Firman yang saya ucapkan, sejak saat itu saya seperti memiliki hati yang baru, roh yang baru. Itulah hebatnya kuasa kebenaran firman. Inilah guna kita menghafal dan merenungkan firman itu siang dan malam. Kedua, bergembiralah, bersukacita karena Tuhan. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Yesus akan bertindak, artinya jangan kita muram atau bersedih. Mungkin kita bisa berkata bagaimana saya bergembira atau bersukacita dalam keadaan sakit. Bisa Bapak Ibu Saudara, ini pilihan. Maka firman berkata Filipi 4 ayat 8. Pikirkan semua yang manis yang sedap didengar. Bapak Ibu Saudara akan tertawa dan bergembira. Tubuh kita akan segar. Tertawa bergembira karena Tuhan. Ingat rancangan Tuhan damai sejahtera bukan kecelakaan. Jadi jangan takut. Di luar negeri untuk terapi kesehatan, untuk tertawa saja per jam itu mahal sekali harganya. Kita gratis. Hanya nasihatnya ada di Filipi 4 ayat 8. Pikirkan semua yang manis dan sedap didengar. Apapun keadaan kita saat ini jangan putus asa. Arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Jika mata kita hanya tertuju kepada masalah dan apa yang sedang kita alami, kita akan menjadi lemah dan semakin khawatir. Itulah yang disukai iblis. Lawanlah semua ketakutan dan kekhawatiran dengan iman. Berhentilah memikirkan yang negatif. Sebaliknya selalu perkatakan firman Tuhan. Maka oleh rohnya yang bekerja di dalam kita, tubuh Bapak Ibu Saudara akan segar. Roh Bapak Ibu Saudara akan mengeluarkan suatu zat yang membuat kita bersukacita. Muka kita akan berseri-seri. Bersepakatlah dengan Tuhan. Apa yang dikatakannya itu juga menjadi perkataan setiap kita. Itulah kekuatan yang menyegarkan tubuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.